Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran PPKN. Kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi dari KD1 sampai dengan KD3 yang semuanya sudah kalian kumpul melalui Google Classroom mata pelajaran Ibu. Kita akan melanjutkan materi yaitu bab 4. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di slide ini ada gambar, ada gambar di atas menunjukkan suatu perkembangan teknologi transportasi darat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memiliki pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif terhadap kehidupan manusia. Bagaimana pengaruh negatif dan positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini merupakan tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Ada 4 poin. Ini bisa kalian lihat. Poin pertama sampai dengan poin keempat. A. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dua bahasan ini yang akan kita bahas. A. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada yang pertama yaitu aspek politik. Kemajuan teknologi memudahkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perhatikan gambar berikut. Di bawah ini ada gambar. Gambar ini merupakan gambar web, yang mana ini merupakan gambar layanan informasi dan pengaduan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, ini hanya contoh. Apa fungsi dari web tersebut? Ruang tanya jawab pada web tersebut dapat digunakan untuk bertanya ataupun berdiskusi masalah yang berhubungan dengan instansi terkait. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh ya dari kemajuan teknologi ya, dan ini merupakan contoh di bidang aspek politik. Jadi ada web di situ ada ruang tanya jawabnya ya. Tadi itu merupakan web dari contoh Kementerian Pendidikan. Di situ ada ruang tanya jawab yang diberikan kepada masyarakat, di mana masyarakat dapat ya menanyakan ya mengadukan, berdiskusi tentang masalah yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Kita lanjut. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ya, ini merupakan contoh dari kemajuan teknologi atau kemajuan iptek di bidang atau di aspek ekonomi. Ya, jadi semakin banyak orang-orang atau orang-orang asing yang menginvestasikan modalnya ke negara Indonesia, ya, semakin terbukanya pasar internasional, semakin banyaknya kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara dan kemakmuran masyarakat. Next. Kita lihat, bandingkan kedua gambar berikut. Yang di sebelah kiri itu merupakan ruang kelas, ya, ruang kelas belajar, itu anak SD. Mereka belajar tatap muka, ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu mereka juga belajar tatap muka tapi dengan menggunakan komputer.
Kalau yang sebelah kiri itu mereka dengan media buku. Apa perbedaan yang tampak pada gambar? Ya, kalian sudah lihat gambar? Gambar A, kegiatan belajar konvensional. Ya, jadi itu dikatakan merupakan kegiatan belajar konvensional karena ya masih menggunakan buku cetak. Ya, yang gambar B, kegiatan belajar berbasis teknologi. Kenapa dibilang berbasis teknologi? Karena mereka tadi sudah menggunakan laptop ya sebagai media pembelajarannya. Melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Atau bisa dibilang pembelajaran daring yang kita lakukan sekarang ya di kondisi pandemi seperti ini juga merupakan salah satu ya adanya kemajuan teknologi. Jadi walaupun saya tidak bertemu, tidak bertatap muka langsung dengan kalian, tapi saya bisa memberikan materi kepada kalian, begitupun juga kalian tetap bisa mengumpulkan tugas dan mendapatkan materi dari saya ataupun dari guru-guru yang lain. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi. Yang kedua, perkembangan berita dunia dapat diakses melalui internet. Yang ketiga, memudahkan pemerintah belajar strategi-strategi yang diterapkan negara lain dalam menghadapi masalah. Keempat, memudahkan proses pembelajaran seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. Dan terakhir, sistem pembelajaran menjadi bervariasi dengan memanfaatkan internet. Selanjutnya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum. Yang ketiga, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas dari penegak hukum. Dan yang terakhir, menguatnya supremasi sipil. Ya. Kita lanjut. Yang kedua, pengaruh negatif. Kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lihat di sini ada aspek politik. Yang pertama, globalisasi membawa ideologi asing yang bisa mengancam ideologi Pancasila seperti ideologi liberalis dan komunis. Ya, jadi dampak dari kemajuan iptek itu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang sudah kita bahas tadi itu merupakan dampak positif dan yang ini merupakan dampak negatif. Nah, ini merupakan dampak negatif dari aspek politik ya, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi itu semakin banyak paham-paham ya yang masuk ke Indonesia hingga muncullah itu adanya liberalis dan komunis ya, dan itu tidak sesuai dengan ideologi kita, ideologi Pancasila. Yang kedua, kita lanjut, ideologi liberalis itu dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Ideologi liberal mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa memperdulikan hak orang lain. Jika masyarakat Indonesia terpengaruh dengan liberalisme dan komunisme, maka Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Jadi sekali lagi Ibu tekankan bahwa liberalis dan komunis tidak cocok dengan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari iptek di bidang ekonomi atau aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar. Jadi semakin banyak barang-barang yang diimpor ya untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua, kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan. Kita lihat aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif
Yang kedua, munculnya sikap hedonis. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Yang keempat, munculnya kesenjangan sosial. Yang kelima, munculnya gaya hidup westernisasi atau kebarat-baratan. Yang kelima, memudarnya semangat gotong royong. Yang terakhir, dampak negatif iptek melalui aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Munculnya aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Sekian dulu materi yang kita bahas, yaitu mengenai dampak positif dan negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi negara Republik Indonesia. Catatan dari Ibu di sini, kemajuan dari iptek itu amat sangat diperlukan, apalagi di era yang seperti sekarang ini, ya. Kita tahu kita sudah masuk yaitu pasar internasional. Persaingan juga semakin ketat, sudah semakin banyak negara-negara maju, ya. Dan kita harus ikut arus globalisasi, arus perkembangan. Jadi yang namanya ikut perkembangan iptek itu tidak bisa ya dianulir. Jadi kita harus ikut. Nah, tapi dari situ, dari perkembangan kemajuan iptek itu ada dampak-dampak ya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ya, itu bagaimana kita melihat ya kedua dampak itu mana yang lebih harus banyak didominasi, yaitu dampak positif, dan yang harus diminimalisir yaitu dampak negatif. Tidak hanya untuk kita tapi juga untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalian ya sebagai generasi penerus harus pintar-pintar melihat ya, memanfaatkan ya, menggunakan kemajuan iptek. Sekian materi kita hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.